Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo, Halo. selamat Halo. ketemu lagi sama saya, Edwin. Jadi kali ini kita punya program baru yang insya Allah program ini bakal jalan terus dengan mengundang narasumber-narasumber yang mungkin bisa membuat kalian terhibur ya. Oke, jadi tema hari ini adalah malam aksi seputar kampus. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini saya nggak bakal sendiri dong pasti. Sini saya sudah ditemani oleh dua sahabat saya, sama-sama dari mahasiswa Komtek juga. Boleh dong dikenali untuk satu persatu, mungkin dari Akbar dulu deh, boleh dikenalin dulu dong. Oke, semuanya halo, salam kenal. Nama gua Muhammad Ramadan Rizky Akbar. Gua sebagai ketua dari UKM Valkomtek Open Source. Oke, mungkin segitu aja. Oke, dari Bena dong boleh dikenalin? Siapa? Ya, perkenalkan semuanya. Saya Fernanda Bena, biasa dipanggil Bena ya. Saya di sini selaku mewakili ketua UKM fotografi yang ada di Valkomtek. Ya, itu aja deh. Oke. Jangan, jadi makanya kita nih ngomong pakai bahasa Palembang deh biar lebih nyaman ya. Oh iya, boleh. Lebih baik bahasa Palembang baik. Oke. Kita bahasa kita. Bahasa Oke, kita dulu lah. sebelumnya sorry dulu nih ya kan. Kami ganggu waktu malam minggunya ya. Siapa tahu kan, malam minggu ini kamu nak berjalan dengan gebetan. Indah, kok indah. Kalau malam minggu ini biasanya dewean main game. Kalau sekarang budak game ini celocah ini memang budak game. Budak boleh cewek. Kayak mana nih? Biasanya malam minggu apa ya? Aku di rumah tuh lah, tidak boleh kemana-mana. Oh, tidak boleh kemana-mana. Masa? Mungkin takut digodai tante mungkin ya. Iya, aduh, jangan dong. Oke, ke topik. Jadi pembahasan kita ini malam asik seputar kampus. Jadi aku bakal nanya dikit nih tentang kegiatan kamu selama di kampus semasa pandemi sekarang ini ya. Nah, untuk Bena sendiri, ada tidak suka dukanya selama kuliah online yang Bena rasa ini selama kuliah online kayak mana? Ya, selama kuliah online sih ada enak ada enaknya ya. Kita ngomongi yang enaknya dulu nih. Yaitu kita tidak capek-capek ke kampus kan, bangun pagi siap apa mandi makan sarapan kan. Kalau pagi masih iya kan, kalau kuliah online kan tinggal bangun, tidak apa-apa, tidak mandi kan, gitu di laptop, tinggal dengeri dosen nerangi materi. Ya yang tidak lemaknya tuh mungkin kalau kita tidak ngerti kan, apalagi mata kuliah yang praktek gitu. Kan tidak enak aman pokoknya kuliah praktek tuh belajarnya online, karena kalau nanya tuh tidak maksimal gitu bertanya sama dosen itu. Benar. Mungkin segitu sih enaknya kuliah online. Mungkin Akbar ada yang lain. Kalau di kelas kan banyak uang kan, jadi setiap uang kadang nanya, jadi kita tuh nanya tuh jadi mana ya, terganggu ya kan. Iya. Benar. Kadang kan kita tuh nunggu uang nanya dulu kan, tapi udah kata yang nanya laju kita doang yang nanya. Nunggu ada yang mokal dulu tuh lah. Tunggu ada yang mokal baru cus. Iya, baru muncul kalau enggak tahu ngapa Mbak, itu kebiasaan kan Palembang. Palembang. Aduh. Ada yang mokal dulu. Harus ada yang mokal gitu loh. Oke. Kalau menurut gua sih, kalau menurut aku nih, Cak ini, selama pandemi ini sih sebenarnya kuliah online ini memang ada positifnya sih sebenarnya. Kita juga benar kata ini Bena tadi, kita udah perlu ke tempat kuliah, apalagi pagi-pagi tuh sering kadang telat Cak itu. Telat, kadang males ya itu kadang. Karena nggak boleh masuk juga. Siapa lah. Tiba-tiba udah absen. Aduh, maklum lah cara-cara budak-budak muda nih, cara budak pemalas, wajar. Semangat di awal nih biasanya itu. Tapi kalau menurut positif yang selanjutnya itu adalah ketika dosen yang jelasi itu memang dosen-dosen yang kreatif sih kalau menurut aku sih. Tiba-tiba dia ngejelasin itu secara detail dan juga dia itu ngenerangin penjelasan itu yang sangat good ya itu kalau menurut gua, yang sangat bagus gitu. Apalagi yang paling parahnya itu ya ketika koneksi dosen itu buruk banget. Aduh,
itu kita gimana, itu kita bingung. Yang dengerin dosen gimana. Rata-rata palingan tugas pindah, tugas kita palingan pakai classroom gitu. Dan ada juga yang negatifnya nih kalau menurut gua. Menurut gua yang negatifnya ini adalah kita kan Palkomtek 100% praktek. Nah, kita ini seharusnya kalau misalnya praktek kita harus di dalam ruangan dong. Kita harus sama-sama ngeliatin dosennya gimana cara mempraktekkan sesuatu. Nah, kita bingung banget nih gimana kita mau praktek tapi dosennya itu bingung juga gimana cara ngepraktekannya gitu loh. Kalau menurut gua sih itu aja sih. Itu aja. Untuk permasalahan seperti ini bukan hanya di Palkomtek, bahkan di seluruh kampus lain juga pasti kayak gitu, ngalamin hal yang sama juga. Ada juga beberapa dosen ya kalau di Palkomtek itu kalau misalkan tugas untuk praktek itu biasanya dia ngirim video tutorial. Itu salah satu itu salah satu kreatif juga kalau misalkan kita lagi materi belajar tentang praktek kan. Benar. Nah, dia bisa mengirimkan video tutorial. Jadi kita nggak perlu join Zoom lagi, tinggal ngeliat video tutorial yang dikirim sama dosen itu. Oke. Nah, harapan kita juga sebagai mahasiswa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir ya. Jadi kita bisa masuk kuliah lagi, bisa ketemu sama teman-teman di kampus, juga bisa ketemu sama gebetan ya kan. Sumpah, bro. Kalau misalnya kalau masalah ini beda banget dengan pembelajaran kita yang kayak sebelum ada corona ini, beda banget. Kita itu bisa nongkrong bareng sama teman, bisa juga ini bagi-bagiin tugas sama teman gitu loh, saling ngerjain gitu. Kalau di rumah masing-masing nggak bisa ya kan? Iya, nggak bisa. Lebih susah gitu loh. Lebih susah. Jadi sayanya yang terkacip gitu loh. Ya juga kasihannya lagi tuh yang berada di luar daerah kan. Ya, yang luar daerah itu. Yang daerah yang susah. Mereka bro, susah banget bro nyari sinyal. Susah banget. Nggak ada pokoknya gimana gitu loh, kasihan pokoknya. Susah sinyal di kota juga kadang-kadang. Bener. Yang gua kasihan itu apa? Seminggu habis berapa kira-kira untuk kuota? Kalau saya tuh, mohon maaf nih kalau saya pakai wifi nih. Aduh, kalau Sultan mah enak ya? Aduh, bukan Sultan saya Pak. Yang nasibnya sama kayak saya nih, saya kan pengguna kuota reguler ya. Saya menggunakan ini. Ngapa laju pakai bahasa Indonesia? Di bahasa Palembang lah. Apa namanya? Aku kan pakai Telkomsel nih ya. Kalau dewek Telkomsel tuh tidak ada murah kan. Apa namanya? Jadi juga kalau kita pakai Zoom ini video jalan terus, audio jalan terus, jadi kuota tuh cepet ya habisnya. Memang kalau gua ya pokoknya seminggu tuh ada lah apa namanya? Tidak usah disebutin lah, pokoknya banyak keluar. Tapi masing-masing dari UKM pos sama fotografi ya. Iya, benar. Nah, ya benar. Itu kan kira-kira selama pandemi ini kegiatan kalian apa sih? Untuk UKM pos sendiri nih dari Akbar. Oke, dari gua dulu nih. Kalau gua sih sebenarnya gua pengen sih belum ada ya gerakannya sebenarnya. Tapi gua pengen itu kami tuh posisinya tuh praktek gitu loh. Tapi kami tuh bingung gimana caranya kita kumpulin anak-anak untuk ngelasain praktek. Nah, di situ gua bingung banget. Gimana cara proses untuk prakteknya. Karena kami kebanyakan rata-rata praktek. Apalagi untuk ngejaring kabelan dan juga untuk gimana cara untuk router OS. Nah, kalau misalnya, ini ada satu pendapat dari anak-anak dari UKM POS juga. Mereka bilang kalau misalnya kita untuk kalau kita upload ke YouTube, kita ngasih tutorial kayak gitu ya sama aja orang-orang pasti nggak bisa gitu loh, ngabisin kota juga, kasihan juga dengan mereka. Jadi kami nggak bisa berbuat apapun. Itu aja sih. Oke, Akbar, boleh dijelasin nggak UKM POS itu biasanya ngelakuin kegiatan apa aja sih? Mungkin penonton di YouTube ini pengen tahu nih, POS itu apa sih kegiatannya? Oke. Nah,
Kalau misalnya di UKM Pos ini kami banyak banget kegiatan. Kalau misalnya kami lagi setiap Sabtu itu kami kadang ngebahas gimana sih cara buka laptop, gimana cara kita menyervis laptop dari yang tiba-tiba oh kok laptop gua ini patah-patah kok bisa nge-lag sih. Nah, kami sering ngebantu anak-anak untuk benerin laptopnya. Dan juga kami juga belajar tentang gimana cara masang kabelan gitu loh. Orang rata-rata bingung gimana biasanya apalagi di program studi teknik informatika masang LAN bingung gimana. Nah, jadi kami ajarin cara masang LAN dan juga kami juga belajar gimana memakai OS yang paling ringan, yang paling luar biasa ringan, yaitu memakai Linux daripada Windows. Nah, gitu aja. Ya, berarti UKM Pos ini bisa benerin laptop gitu ya? Misalkan ada kalau gini ya, kalau kami biasanya di UKM Pos ini nyediain servis laptop. Nah, tapi di setiap Sabtu gitu loh. Kadang anak-anak orang datang kan, laptop gua ini sering nge-lag, nge-hang, terus harddisknya nggak kebaca. Kami kasih solusi dulu. Oke, kalau misalnya ini kami nyediain solusi dan juga tetapi nih barangnya harus beli sendiri. Ya, Tapi nggak bisa dong. pasti. Cuma servisnya baik yang gratis tuh. Itu hanya untuk sebutan anak pos atau boleh dari mahasiswa lain, misalkan dari UKM fotografi, misalkan laptopnya udah mulai lemot itu, terus sama anak pos juga. Boleh nggak? Nggak apa-apa, semua orang itu di Palkomtek. Kalau kalian misalnya mau masuk Palkomtek nih, nggak apa-apa datang aja di UKM Pos kami di setiap hari Sabtu ya. Jadi kami bakal kami kasih solusi buat kalian kalau misalnya masalah laptop kalian rusak atau gimana cara masangin router OS atau pair to pair antara WiFi satu sama lain gitu. Nah, dengar tuh untuk yang nonton nih. Siapa tahu laptop lagi rusak, boleh datang ke pos. Ya. Iya. Kami ngejalaninnya hampir di setiap Sabtu sih, banyak orang-orang konsultasi sama kami gitu loh. Dan juga kegiatan kami itu banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya kayak di game ya, misalnya kita ada quest nih, nah kita ambil questnya dulu. Nah, misalnya aku mau quest ini nih, mau servis laptop. Oke, kita ambil, kita kerjain bareng-bareng gimana cara solusi mau benerin laptop itu gimana gitu. Keren. Oke, nah kalau Bena jadi gimana nih selama pandemik ini kan UKM fotografi jalannya untuk materinya bagaimana? Kalau dari fotografi sih penyampaian materi selama pandemi ini mungkin dibilang belum pernah ya, karena bingung cara nyampainya cak mano kan. Kalau namanya fotografi itu namanya fotografi juga praktek seharusnya. Ya harus ada kamera masing-masing kan, sedangkan banyak anggota kami itu yang belum punya kamera dewe. Dan juga kalau memang sebenarnya ada galo kamera kan tipenya itu kan beda-beda tuh. Nah, jadi ngajarin mereka siko-siko tuh susah kalau selama pandemi ini enak tuh belajar secara tatap muka langsung kan. Ngajarinya enak, terus juga mereka ngerti. Kalau ini kadang kan cuma yang ngajar yang lemah kan, kita sudah nyampe ke materi, terserah mereka ngerti apa tidak Ya kasihan di mereka lah kan. Kasihan di mereka percuma mereka udah masuk di UKM tapi mereka tuh nggak tahu caranya. Oh kayak gini nih praktek, tapi nggak ada praktik sama sekali gitu loh. Iya benar. Ya kalau tidak lemaknya lagi tuh selama pandemi ini belum ada kegiatan sama sekali sih dari UKM fotografi ini, karena bingung nak ngapohi kan, keluar tidak boleh, nak hunting juga tidak baca jadi ya di rumah baik tidak ada ngapa-ngapain. Dan UKM fotografi ini benar-benar stop. Paling cuma nanya kabar kan, kabar masih tidak betah di sini. Insya Allah tahun depan kita belajar bareng lagi.
Betul, gua kangen Banyak loh sih harapan dari kumpul-kumpul aku. sama anak-anak UKM nih. Heeh. Udah lama banget gitu loh. Udah berapa bulan ya BTW? 4 Gua udah 4 lupa. bulan lebih. Udah 4 bulan lebih kita nggak UKM. Udah lebih 4 bulan. Belum Kumpul-kumpul lagi ini bareng ditambah kita libur sekarang. ini kan, libur semester ini 3 bulan. Jadi 7 bulan gitu, udah ada tatap muka langsung sama mereka tuh. Gua kangen tuh sama anak-anak. Kan untuk sampai tahun ini itu proses pembelajaran masih di rumah masing-masing kan. Sampai ke tahun depan baru kalau misalkan memang pandemi ini selesai, ya tahun depan mungkin kita udah bisa kumpul-kumpul lagi di kampus. Ya. Oke, aku mau tanya lagi. Boleh nih, boleh. Untuk Akbar, hal-hal apa aja sih yang biasanya dikangenin di kampus selama pandemi ini? Masih ada kan satu hal kangen apa gitu kan? Boleh diceritain? Waduh, banyak banget sih kalau kenang-kenangan yang bagus itu mau gue ceritain, tapi gue kasih satu aja. Ketika kami ngerayain ulang tahun, kami kompak banget. Tiba-tiba gue ngerasa itu ada yang bergejolak di dada. Ada apa ini yang saya rasakan? Saya merasakan semangat of spirit power yang luar biasa gitu loh sama anak-anak UKM gua gitu loh. Itu aja sih memorable gua gitu loh. Pokoknya gua sama rombongan teman UKM gua itu luar biasa banget kompak. Nah, kalau dari Vena sendiri gimana nih? Apa sih ini yang dalam lingkungan UKM apa dalam lingkungan kampus yang dirinduin? Boleh, kalau UKM, boleh UKM. Juga boleh. Kalau yang dari UKM mungkin boleh. Ya, kalau yang dari UKM mungkin yang dirindukan itu ya cuma huntingnya lah ya. Karena hunting itu kan praktek langsung jatuhnya. Apalagi anak fotografer. Iyalah, memang kan gawe fotografi itu kan selain materi juga hunting jatuhnya. Dan juga ada sedikit games kan mungkin kan. Itu banyak yang dikangeni kalau dalam bentuk UKM ya. Nah, tapi kalau yang di kampus nih, yang paling dikangen itu kalau ini nih, MK yang 4 SKS. Aduh, kampus. Pokoknya yang MK yang 4 SKS itu apalagi kalau yang dosennya agak cak mano ya. Pasti nanya, "Wih, kapan break?" Baca itulah yang dikangen itu. Pokoknya nak ke kantin, nak makan kan, nak nyeger kotak. Kadang-kadang ke kantin Mbak Wi gitu loh. Nah, itulah pokoknya yang paling dikangen itu. Kalau Mbak Wi yang dengerin ini, Mbak Wi the best lah. Iya. Yang paling kangen Mbak Wi. Taiwan mie itu udah paling suka. Aduh. Hujan-hujan kan. Aja yang terbaik lah. Mbak Wi kalau yang dengerin ini pokoknya the best Mbak Wi. Aduh. Oke Akbar, ini aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Ini kan ada dari penonton kita dari YouTube nanya sama Akbar, kalau misalkan buat universitas lain ini Kak bisa nggak? Atau ada tarif berbayar untuk masalah servis laptop tadi? Sebenarnya sih kalau misalnya univ lain ini sebenarnya nggak bisa sebenarnya, mohon maaf banget, bukan karena apa, kami menyediakan cuman untuk teman-teman yang ada di Pakomtek aja gitu. Kalau ada tarif berbayar, kami kan cuman ngasih konsultasi. Nah, kalau tarif berbayarnya untuk Anda sendiri, kami nggak ngasih kok, palingan tips lah kalau bisa gitu. Oke, jadi itu ya tadi Bu yang nanya. Masalah servis laptop tadi itu udah dijawab sama si Akbar ya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi aku masih ada pertanyaan lagi untuk kalian. Sebenarnya aku udah nyiapin beberapa pertanyaan seputaran kampus ya. Untuk perbedaan kegiatan masa kuliah ini menurut perbedaannya, misalkan kalau misalkan di rumah lebih cepat ngerjain tugas atau lebih gimana itu perbedaannya selama masa pandemi ini? Untuk Akbar dulu. Oke. Kalau menurut gue sih kalau misalnya untuk pengerjaan tugasnya benar. Pengerjaan tugas. Kalau untuk pekerjaan tugas ini sebenarnya tergantung pada gua. Kalau gua mau kalau gua misalnya mau ya gimana ya, kalau misalnya gue mau ngerjain ya ngerjain aja gitu, tergantung mood gue lah istilahnya kayak gitu. Tapi terkadang perbedaannya adalah yang paling penting nih, gue belajar di kelas sama gue belajar di online ini beda banget.
teman-teman juga ngerasain beda banget rasanya gimana. Kayak ada hampa gitu loh, hampa yang ada di hati, kekompakan itu sangat berkurang sekali gitu. Apalagi belajarnya memang ini, tapi memang bagus pembelajarannya, tapi kalau misalnya ada orang yang nggak nyampe, yang belum bisa belajar mandiri, yang secara search di Google aja sendiri gitu loh. Nah mereka itu nggak bakal bisa, palingnya mereka butuh adanya bantuan teman gitu. Oke, kalau Bena sendiri gimana nih bedanya? Perbedaan belajar di kampus ya, materi ya. Mungkin dia lebih ke materi mungkin. Aduh. Mungkin bedanya tuh beda dosen, beda cara ngajar ya. Kalau dosennya pastinya enak ngajar kan, pasti kita aja juga ngerti betul. Nah, kalau dosennya yo cuman yang cak itulah yang buat kita tidak ngerti kan, kita juga nak nanyo tidak lemak mah itu apa cuman nak buat dosen itu ngulang lagi apa yang diomongin itu kan kayak nah kadang nggak enak gitu loh, benar tapi sebenarnya tergantung dari mahasiswa itu masing-masing bro, gitu sih kalau menurut gua. Karena ada orang yang pinter aja, kadang mereka nggak bisa belajar di online gitu. Mereka nggak bisa belajar di online bro. Kadang dia kalau misalnya di online itu dia kadang live, kadang ini nggak ngapa-ngapain, cuman dengar perkataan dosennya doang, tapi nggak ngerti dia. Terpaksa dia belajar sendiri. Nah belajar sendiri sama omongan dosen itu beda banget. Apalagi dia harus otodidak sendiri. Gua kasihan sama teman gua gitu. Memang pandemi ini sangat luar biasa. Iya sih, kalau bahas masalah pandemi ini mungkin kasihan juga kakak kita yang bakal wisuda ya kan. Mungkin mereka bakal wisuda online gitu kan. Waduh, kehilangan momen mereka kan. Iya, puncak-puncak kebahagiaan itu kan pada saat wisuda itu kan. Pokoknya banyak yang hilang momen lah dan masa pandemi. Masa pandemi ini. Oke. Aku kasih pertanyaan lagi. Ini aku udah nyiapin juga pertanyaannya. Oke, keuntungan dan kerugian kalian selama di rumah tuh apa? Misalkan ya tadi kan keuntungan kalian kan mungkin tadi bisa kumpul sama orang tua kan. Nah kalau untuk kerugiannya boleh dari beda aja dulu deh. Kalau gue banyak banget. Kalau keuntungan dan kerugian ya. Kalau keuntungannya tenaga lebih enak kan di rumah terus ya. Kerjanya lebih enak kan, lebih santai, lebih rileks ya, daripada kita ke kampus kan capek kan, apalagi yang rumahnya jauh kan nak ke kampus. Atau yang dari KM 18 tiap hari balik pergi kan capek. PP ya? Iya, PP karena teman gue tuh ngeluh juga kayak gitu. Terus kerugiannya kan yo duit banyak habis beli kuota terus juga ngehasil ke duit sekarang nih susahnya. Banyak cara memang, tapi ya susah dilakukan waktu itu. Ada yang ngomong mudah dilakukan, mungkin mudah dilakukan untuk beberapa uang baik kan. Ada uang yang bukan jiwa bisnis tapi lagi butuh duit kan, nggak ngerti juga. Mereka pun harus terpaksa otodidak gitu loh. Ini BTW sekedar intermezzo aja ya, intermezzo nih. Ada teman gua mau cerita pengalaman dikit. Dia cerita dia di PHK di salah satu perusahaan pertambangan yang sangat besar. Itu gara-gara dia itu pergi pulangnya jauh banget bro. Anggap aja dari Ampera lo sampai ke KM 17. Itu dan gara-gara di PHK itu dia diam-diam bro di PHK, kasihan banget. Gila kamu. Berarti nggak ada surat kayak gitu? Nggak ada. Gila banget. Gua tuh ya udah deh bro, gua bantu lo cari kerjaan gitu loh. Ya udah. Gua itu kadang ya seandainya kalau misalnya di PHK tuh jangan di PHK gitu loh. Kasihan orang teman-teman gua yang mau kuliah gimana gitu loh. Ya kuliahnya juga pakai uang kerjanya sendiri. Padahal orang tuanya itu mohon maaf udah nggak ada lagi gitu loh.
Apalagi teman-teman gue yang bekerja di IO nih, IO paling parah banget. Dia juga kuliah di Palkomtech, dia jadi IO. Dia cerita pengalaman, pokoknya dia udah jual kamera, dia udah jual speaker, udah jual mixer. Ya karena mereka nggak dapat keuntungan dari mana gitu loh. Gitu. Berarti selama pandemi ini bisnis itu jadi nomor 1 ya kan? Tiba-tiba jual kulkas, jual TV, jual motor ya kan? Ya karena gimana ya? Kalau menurut Benadi gimana nih? Gue bingung juga sih. Kenapa tiba-tiba orang mau ngejual barang, tiba-tiba kok mau ngejual segala apapun, yang penting gue itu dapat duit dan bisa makan gitu loh. Gimana? Ya karena itulah mungkin jalan terakhirnya lah. Mungkin banyak kan jalan-jalan lain yang sudah dia coba tapi gagal kan. Mungkin cuma ada pilihan lain lah. Mungkin itulah cara terakhirnya. Jual barang kan biar dia dapat duit. Dengan kondisi sekarang juga jual barang tuh tidak ada mudah loh. Jarang orang nak beli barang sekarang. Malah pokoknya sekarang ini beli persediaan makanan tuh lah kan untuk yang di rumah aja. Itu baik sih. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita bisa hidup normal lagi. Walaupun sekarang udah new normal tapi masih ada beberapa batasan kan. Sudah new normal tapi masih ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Harus dihati-hati. Oke. Nah, untuk Akbar sendiri mungkin ada yang mau disampaikan nih tentang pandemi ini, harapannya nih ke depan bagaimana? Harapan, gue berharap gak banyak sih. Gue cuman berharap semoga corona ini cepat selesai. Apalagi di masa-masa sekarang, memang bisnis mulai berkembang sekarang, mulai muncul. Tapi kalau misalnya di kegiatan pembelajaran ini, susah banget anak-anak untuk mengerti pembelajaran, apalagi anak-anak yang nggak bisa otodidak, nggak bisa ngelakuin apapun gitu loh. Gue tuh kadang sedih aja ngelihatnya. Gue berharap juga semoga di pandemi corona ini ada hal-hal yang positif yang bisa dilakuin, apalagi ya. Itu aja sih gue pengen berharap sih. Itu aja, nggak ada. Nah, kalau ini sendiri apa nih harapannya untuk masa pandemi ini, ke depannya bagaimana? Aku kalau aku sih harapan ke depannya mungkin banyak lapangan kerja yang dibuka lah ya, biar yang kena PHK atau yang wong baru lulus SMA kan banyak nih yang baru lulus SMA kan. Mereka nak bayar kuliah tapi belum ada duit. Mungkin nak nyari duit dulu. Benar. Apalagi mereka harus bekerja keras, banting tulang. Apalagi orang yang gimana? Gue bisa bilang mereka itu kerjanya mandiri, nggak pakai duit orang tua gitu loh. Ya, dan juga ini ada yang talent dari kita masing-masing. Misalnya kita kan pinter ngedit video tuh kan. Kita buka jasa, semoga ke depannya tuh jasa edit video atau jasa edit foto, fotografer dan lain-lain itu tuh bakal jaya lagi lah kayak dulu kan. Dulu kan jasa-jasa fotografer kayak fotografer akad nikah kan, fotografer gitu ya. Paling perlu sebenarnya. Dan sekarang nih kan nak nikah ada limitnya macam seminggu tuh cuma beberapa uang yang boleh nikah oleh KUA kan. Nah, jadi rebutan itu tuh yang fotografer nih nak motoi mereka. Dan juga yang pihak pengantinnya ini kan lah sudah booking punya fotografer lain itu nah. Jadi tidak lemah lah pokoknya kerja tuh rebutan terus sekarang. Ya pokoknya itu basic. Lapangan kerja diperbanyak. Dan semoga new normal itu tuh dapat berjalan dengan baik. Ini kalau menurut gue sih new normal ini agak sedikit berbeda sih. Tapi luar biasa udah ada yang ngerubah hidup orang gitu loh di new normal ini. Oke. Yes. Pokoknya tetap jaga kebersihan, cuci tangan. Yang penting teman-teman jaga kebersihan, cuci tangan kalian pas sudah pulang, ketika mau keluar dari rumah, tetap terus cuci tangan dan menggunakan masker itu selalu untuk mencegah dari virus corona. Oke. Dan jangan lupa kalau misalnya anak-anak udah lulus, jangan lupa ya
Anda harus masuk ke Palkomtek supaya bisa melihat kami, dan kami sebagai UKM Pos bisa mengajarkan kalian untuk servis laptop, servis apapun yang saya bisa dan kami bisa. Itu saja. Dipersembahkan oleh palkomtek.tv. Oke. Nah, kalau ngebahas UKM nih, boleh nggak untuk Akbar sama Bena nyampein pesan buat teman-teman untuk tetap semangat UKM, jangan sampai kendor ya kan. Mentang-mentang lagi masa pandemi jadi pada mundur semua, jangan sampai kayak gitu. Mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan? Bena. Silakan. Dulu. Kalau dari aku dulu ya. Ya buat teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak kan yang mungkin untuk kakak tingkat aku yang sudah lulus itu semoga dapat gawean yang sesuai dengan bidangnya, dengan keahliannya, dan juga paca ngasil ke duit yang banyak kan. Ya pokoknya tujuan gawe itu ngasil ke duit banyak. Dan terus untuk kakak tingkat aku sekarang yang baru naik ke semester 7 sekarang semoga pokoknya fokus kuliah dulu, tapi sesekali lah mampir ke UKM kan tahun depan tuh. Pokoknya jangan sampai lupa kalau kakak tuh masih di UKM. Dan juga kalau untuk teman-teman seangkatan, jangan berlari dulu lah. Ajari dulu adik-adiknya ini. Mereka belum banyak kita ajari. Terus untuk adik-adik tingkat juga, adik-adik aku kan, jangan patah semangat belajarnya, tetap gabung di sini terus. Tetap semangat, pokoknya jangan keluarlah dari Palkomtek fotografi ini. Kita belajar ulang dari awal sampai kalian bisa kan. Pokoknya belum bisa belum boleh balik, itu slogan. Aduh. Oke. Untuk kakak tingkat nih ya. Kakak tingkat jangan lupa semangat belajar terus, jangan lupa ingat sama kami, dan juga kami selalu menunggu kalian. Kalau kalian misalnya mau datang ke UKM kami silakan. Tapi pokoknya kami merindukan kalian. Dan juga untuk teman-teman seangkatan, aku rindu kau. Nah jadi kau jangan sempat kau melakukan sesuatu apapun bertindak hal yang negatif. Pokoknya selalu dukung terus UKM. Dan juga untuk terkhusus yang sangat tercinta, adik kelas dari UKM Pos gua hanya kasih jangan lupa belajar, semangat tuh jangan dilupakan. Pokoknya UKM Pos itu adalah tempat tujuan kalian ya. Jangan kalian berbuat nyeleneh sesuatu atau segala macam, tapi kami yakin kami bakal ngasih kalian banyak banget pengalaman. Percaya deh sama gua. Oke, itu aja. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita pada malam ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Buat teman-teman jangan lupa untuk calon-calon mahasiswa nih, kalau misalkan kalian lagi cari kampus ya, cari kampus terbaik yang 100% internet, 100% praktek, tentunya kuliah di Palkomtek ya. Di situ banyak banget UKM yang asik, bukan hanya pos, bukan juga cuma fotografi, masih banyak lagi yang mungkin bakal kami undang juga, bakal kami tanya-tanya tentang seputar kegiatan UKM mereka. Masih banyak lagi untuk di Palkomtek UKM seru kayak PBC, Palkomtek Broadcasting, ada programming juga ada. Terus apalagi ya, ada PDA juga ada. Jadi yang suka-suka desain mungkin bisa masuk PDA, yang suka-suka main laptop, yang suka ngancurin laptop nih boleh masuk ke UKM Pos ya kan. Kami persilakan. Jangan cuma bisa ngancur tapi juga harus bisa benerin. Sesuai minat masing-masing. Oke, yang penting guys, pantengin aja loh di palkomtek.tv. Kami bakal banyak banget bintang tamu yang menarik untuk nemanin malam minggu kalian. Iya. Kita bakal ngundang juga narasumber yang mungkin dari luar ya, bahas-bahas tentang hal-hal selain kampus juga bakal ada di sini. Jangan lupa support terus kami untuk dengan cara jangan lupa di like, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Oke?
Link di bawah ini. Link di bawah ini guys. Oke, terima kasih buat Akbar dan Bena. Maaf nih sekali lagi udah ganggu waktu. Oke, makasih banyak. Gila, makasih banyak banget. Teman-teman, makasih banyak banget. Halo, saya Muhammad Edwin dan saya Muhammad Ramadan Rizky Akbar dan di bawah saya ada Bena. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.